Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada PPT tentang profesi UI atau UX designer. Lalu di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Novia Putri Justiana, dengan 3 digit NIM terakhir 154. Saya Natasha Amelia Chandrasari dengan 3 digit NIM terakhir 072. Saya Oliver dengan 3 NIM digit terakhir 078. Selanjutnya saya Jerry Kuasidiki Purnomo dengan NIM digit terakhir 126. Saya Muhammad Yusril Syabani dengan NIM 3 digit terakhir 181. Lalu selanjutnya apa sih itu UI UX designer? Di sini UI UX designer adalah mereka yang bertanggung jawab melakukan desain user interface atau UI dan user experience atau UX sebuah produk digital. Di sini UI atau user interface adalah antarmuka yang memungkinkan user berinteraksi dengan sebuah produk dan berfokus pada tampilan visual sebuah produk yang berkaitan dengan tema, warna, grafis, dan sebagainya. Sementara itu, user experience atau UX adalah desain membuat produknya nyaman dan memudahkan user saat menggunakan produk tersebut. Seperti contohnya itu tentang keberadaan dan fungsi tombol, pilihan kata untuk tombol tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, di sini tuh pentingnya UI UX tuh apa sih? UI UX design itu sangat penting untuk kesuksesan produk digital. Kenapa? Karena mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan pengalaman pengguna yang intuitif. Ini membuat pengguna merasa nyaman dan senang. Desain UI UX yang baik membantu pengguna menavigasi dengan mudah, meningkatkan kepuasan dan retensi. Pengalaman yang positif mendorong pengguna untuk kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Selain itu juga desain yang efektif bisa mengurangi biaya pengembangan dan membantu produk untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, peran UI atau UX designer sangat krusial dalam menciptakan produk digital yang sukses. Lanjut. Lalu yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada UI designer. Di sini tugas tanggung jawab yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan memahami tujuan produk. Lalu yang kedua merancang tata halaman, icon, tombol, dan elemen-elemen grafis lainnya. Lalu memilih warna, jenis huruf, dan elemen desain visual lainnya yang konsisten dengan identitas merek dan tujuan produk. Selanjutnya ada mengembangkan prototipe interaktif atau mock-up visual untuk menggambarkan desain UI. Selanjutnya ada berkolaborasi dengan tim pengembangan produk untuk mengimplementasikan desain UI dan memastikan kualitas visualnya. Yang terakhir ada melakukan pengujian dan iterasi untuk memperbaiki desain UI berdasarkan feedback atau umpan balik pengguna dan tujuan produk. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab untuk UX designer. Pertama ada menganalisis kebutuhan dan preferensi pengguna melalui riset pengguna dan pengumpulan data. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi tujuan, kebutuhan, perilaku, dan titik kesulitan apapun yang terkait dengan interaksi produk. Yang ketiga ada merancang alur interaksi pengguna, mengabarkan perjalanan pengguna melalui berbagai langkah dan interaksi dengan produk. Lalu yang keempat ada pembuatan wireframe dan prototipe interaktif untuk menggambar struktur dan fungsi produk. Terakhir ada melakukan pengujian pengguna dan evaluasi UX untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan pengalaman user. Selanjutnya ada proses kerja UI UX. Yang pertama itu penelitian pengguna atau user research. Di sini memiliki arti mengumpulkan data tentang kebutuhan, perilaku, dan masalah pengguna melalui wawancara, survei, dan observasi. Lalu yang kedua ada perencanaan atau planning.
yaitu membuat persona pengguna dan user journey untuk memahami alur pengguna. Yang ketiga ada wireframing, membuat sketsa awal atau wireframe dari tata letak halaman untuk menentukan struktur dan fungsi dasar tanpa elemen visual. Selanjutnya, nah, yang keempat ada prototyping. Di sini dimaksud dengan mengembangkan prototype interaktif untuk menguji alur pengguna dan fungsi-fungsi utama sebelum desain akhir. Lalu yang kelima ada desain visual atau visual design, yaitu merancang tampilan visual dari produk termasuk warna, tipografi, dan lainnya untuk membuat desain yang menarik dan intuitif. Keenam ada pengujian pengguna atau user testing. Di sini melakukan pengujian dengan user sebenarnya untuk mendapatkan feedback dan menemukan masalah usability. Lalu yang ketujuh ada iterasi dan penyempurnaan. Yang dimaksud di sini yaitu mengulang desain berdasarkan feedback dari pengujian pengguna untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. Lalu yang kedelapan ada implementasi atau implementation, yaitu bekerja sama dengan pengembang untuk mengimplementasikan desain ke dalam produk yang sebenarnya dan memastikan bahwa desain diintegrasikan dengan baik. Lalu yang kesembilan ada peluncuran dan monitoring. Meluncurkan produk dan memantau kinerja serta pengalaman pengguna untuk perbaikan di masa yang mendatang. Selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ada kualifikasi untuk profesi UI UX designer. Yang pertama untuk kualifikasi pendidikannya, untuk gelarnya ada sarjana dalam desain grafis, desain interaksi, ilmu komputer, psikologi atau bidang yang terkait. Untuk sertifikasinya misalnya ada Google UX Design Certificate, terus HFI Certified Usability Analyst atau CUA. Lalu untuk kualifikasi keterampilan teknisnya, untuk desain visual ada Adobe XD, Sketch, Figma, Adobe Illustrator, lalu dan Photoshop. Lalu untuk wireframing dan prototyping ada Balsamiq, Axure, RP, InVision. Lalu untuk pengetahuan front end ada dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk kualifikasi keterampilan desain, untuk desain interaksi, prinsip-prinsip desain interaksi, tipografi dan teori warna, itu pengetahuan tentang tipografi, teori warna, dan layout. Lalu untuk prinsip desain berbasis pengguna, ada user-centered design. Lalu untuk kualifikasi keterampilan non-teknis, ada problem solving, untuk yaitu identifikasi dan solusi masalah pengguna. Lalu untuk komunikasi dan kolaborasi, yaitu bekerja dengan tim dan pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada analitis dan pemikiran kritis, yaitu evaluasi data penelitian pengguna. Lalu untuk kualifikasi kelima ada pengalaman kerja. Pertama untuk portofolionya ada proyek desain yang menunjukkan keterampilan dan proses kerja. Lalu untuk pengalaman praktisnya ada magang, proyek freelance, dan pekerjaan sebelumnya. Lalu untuk yang keenam kualifikasi pengembangan profesional. Yang pertama ada komunitas dan jaringan, yaitu partisipasi dalam komunitas desain, konferensi, dan workshop. Yang kedua ada pembaruan terus-menerus, yaitu mengikuti tren terbaru dan belajar terus-menerus. Lalu ada etika untuk profesi UI UX design. Yang pertama ada mengutamakan privasi pengguna. Yang kedua yaitu mengupayakan keseimbangan antara pengalaman pengguna dan sasaran bisnis. Yang ketiga ada mengadopsi praktik desain yang bertanggung jawab. Lalu untuk karir dan peluang untuk profesi UI UX, untuk jalur karirnya ini ada junior UI UX designer, lalu senior UI UX designer, lalu ada lagi UX researcher, lalu ada lagi product designer.
kedua ini ada industri yang membutuhkan profesi UI UX designer, yaitu teknologi, e-commerce, perbankan, hiburan, kesehatan, dan lainnya. Lalu untuk platform pencarian kerja, kita bisa menggunakan platform LinkedIn, Behance, Dribbble, dan situs-situs rekrutmen teknologi lainnya. Lalu untuk kesimpulan dari profesi UI designer, profesi ini bertanggung jawab atas desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX yang optimal, yang secara signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna dan kesuksesan produk. Proses kerja yang melibatkan penelitian pengguna, perencanaan, wireframing, prototyping, desain visual, pengujian pengguna, iterasi, implementasi, serta peluncuran dan pemantauan menunjukkan kompleksitas dan pentingnya peran profesi ini. Melalui keterampilan teknis dan non-teknis serta kolaborasi dengan tim pengembang, UI UX designer memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Peluang karir di bidang ini sangat luas. Dengan pengembangan teknologi dan peningkatan permintaan akan produk digital yang user-friendly, peran UI UX designer menjadi semakin krusial. Untuk harapannya, audiens dapat memahami betapa vitalnya peran UI UX designer dalam menciptakan produk digital yang sukses dan bagaimana keterampilan serta proses kerja mereka berkontribusi pada kepuasan dan retensi pengguna. Untuk selanjutnya ada PPT Asosiasi Profesi di Profesi UI UX Designer yang akan disampaikan oleh Yusril dan Jericho. Yang kedua ada organisasi profesi di bidang IT. Untuk nama anggotanya sendiri masih sama yang sebelumnya. Untuk pokok bahasan sendiri yang akan dibahas itu yang pertama ada definisi, yang kedua ada asosiasi lembaga UI UX di Indonesia, yang ketiga ada yang terakhir yaitu asosiasi atau lembaga UI UX di internasional. Definisi profesi sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar keterampilan dan juga pengetahuan yang kita punya. Contohnya tuh dokter, pengacara, profesional IT, dan lain-lain. Sedangkan organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Asosiasi atau lembaga UI UX di Indonesia. Yang pertama ada Asosiasi Digital Kreatif Indonesia atau ADKI. ADKI adalah asosiasi yang menaungi para profesional dan perusahaan di bidang digital kreatif, termasuk UI UX designer. Mereka sering mengadakan seminar, workshop, dan acara networking. Terus yang kedua ada Indonesia UX atau IDUX. Indonesia UX adalah komunitas yang berfokus pada pengembangan profesional UX di Indonesia. Mereka mengadakan berbagai acara seperti meetup, webinar, dan konversi untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman di bidang UX. Untuk program kerjanya sendiri, Asosiasi Digital Kreatif Indonesia atau ADKI itu yang pertama itu sering mengadakan seminar dan workshop. Itu mengadakan berbagai seminar dan workshop di bidang digital kreatif. Terus yang kedua ada networking events, acara untuk mempertemukan anggota dan profesional di bidang digital kreatif. Terus yang ketiga, advokasi dan pengembangan industri, bekerja untuk memajukan industri digital kreatif di Indonesia. Terus untuk program kerja Indonesia UX, itu yang pertama ada meetup dan diskusi. Ya. Yaitu mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terus yang kedua ada webinar dan lokakarya. Itu menyediakan pelatihan
dan webinar tentang topik-topik terkait UX. Yang ketiga ada konferensi UX, mengadakan konferensi yang menghadiri pembicara dari berbagai latar belakang UX. Terus lanjutan yang dari tadi, ke yang ketiga ada komunitas UX Indonesia. UX ID adalah komunitas yang aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UX, seperti diskusi, pelatihan, dan networking. Mereka juga memiliki grup diskusi online yang aktif. Terus yang keempat ada Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Meskipun lebih berfokus pada desain grafis, ADGI juga mencakup aspek-aspek desain yang relevan dengan UX dan UI. Mereka menyediakan berbagai sumber daya dan acara untuk anggotanya. Untuk program kerja sendiri, komunitas UX Indonesia itu yang pertama sering melakukan bootcamp dan workshop, pelatihan intensif dalam berbagai aspek UX design. Terus yang kedua, diskusi online, forum diskusi di media sosial dan platform online lainnya. Terus acara networking, meetups dan acara untuk membangun jaringan profesional. Untuk Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI sendiri, program kerjanya yang pertama sering melakukan pameran dan kompetisi desain. Itu menyelenggarakan berbagai kompetisi dan pameran karya desain. Terus yang kedua ada seminar dan pelatihan, mengadakan seminar dan pelatihan di berbagai desain di berbagai bidang desain. Terus yang ketiga, kolaborasi industri, bekerja sama dengan berbagai industri untuk memajukan profesi desain grafis. Yang selanjutnya ada asosiasi atau lembaga UI UX internasional atau Interaction Design Association. IXDA adalah organisasi global yang berfokus pada kemajuan disiplin desain interaksi. Mereka sering mengadakan konferensi, workshop, dan meet-up yang bisa menjadi tempat networking bagi para profesional UI UX. Selanjutnya UXPA atau User Experience Professional Association. UXPA adalah asosiasi internasional yang mendukung perkembangan profesional di bidang UX melalui berbagai sumber daya, konferensi, dan publikasi. Yang selanjutnya ada AIGA atau American Institute of Graphic Arts. AIGA adalah salah satu organisasi desain terbesar di dunia. Meskipun awalnya berfokus pada desain grafis, mereka sekarang mencakup berbagai disiplin desain termasuk UX UI. Sekian untuk PPT materi organisasi atau asosiasi di bidang IT khususnya pada UI UX ini. Selanjutnya ada sertifikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait sertifikasi UI UX Designer pada hari ini. Lalu yang pertama itu, apa itu sertifikasi? Jadi, sertifikasi itu adalah sebuah bukti bahwa kita sebagai pelamar kerja itu sudah memiliki pengetahuan atau skill di bidang tertentu. Terus kita juga itu sebagai tanda buat bahwa kita itu sudah melaksanakan berbagai macam pelatihan terkait skill atau kemampuan dari bidang UI UX designer itu sendiri. Lalu, kenapa sertifikasi itu penting? Jadi, sertifikasi ini penting karena dengan adanya sertifikasi, kita dapat memberikan kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan diri kita maupun pemberi pekerja. Dengan memiliki sertifikasi juga, seseorang dapat membedakan dirinya dari kandidat yang lain dalam proses rekrutmen. Maka dari itu, kita dapat probability kita atau peluang kita diterima di posisi yang kita diinginkan, yaitu UI UX designer. Selain itu juga, dengan sertifikasi kita juga sudah bisa menunjukkan komitmen bahwa kita sebagai seorang profesional itu telah memiliki keahlian yang tertentu dalam bidang tertentu. Lalu berikut ini beberapa contoh sertifikasi yang memiliki kolaborasi dengan beberapa asosiasi UI UX designer itu sendiri. Yang pertama itu terdapat program studi independen yang bersertifikat Full Stack UI UX Designer dan sertifikasi
UI adalah inisiatif pendidikan yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan pengetahuan yang dalam menciptakan sebuah produk digital. Peserta dapat memiliki manfaat untuk mengikuti studi ini tersebut, yaitu yang pertama, studi ini tuh bersifat gratis, di mana tidak ada biaya untuk mengikuti pelatihan ini. Terus yang kedua ini kita memiliki akses kepada industri dari organisasi SEAL. Lalu yang terakhir itu tergabung dalam ekosistem dan komunitas SEAL. Lalu dengan telah mengikuti pelatihan ini kita dapat memiliki sertifikasi kompetensi full UI UX designer dan juga sertifikasi BNSP atau sertifikasi yang bersifat nasional dari UI interface atau UI junior. Untuk mengikuti pelatihan ini kita harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kita harus berada di jenjang S1, D4 ataupun D3. Lalu jurusan itu terkait semua jurusan pun bisa mengikuti pelatihan ini. Dan untuk semester peserta harus memasuki minimal pada pendidikan tingginya. Berikut terdapat sertifikasi kedua yaitu Google UX Design Professional Certificate, di mana sertifikasi ini dirancang oleh pakar UX dari Google dan menawarkan pelatihan tentang berbagai topik UX, termasuk riset pengguna, desain interaksi, desain visual, dan pengujian UX. Peserta akan mempelajari desain UX dari pakar ternama dan mendapatkan sertifikasi dari Google itu sendiri, lalu meningkatkan portofolio mereka dengan proyek desain UX yang nyata. Beberapa materi yang akan dipelajari dalam pelatihan ini tuh dasar-dasar pengalaman pengguna UX, lalu menerapkan konsep dasar UX, dan yang terakhir itu memahami dasar penelitian UX. Berikut terdapat HFI Certified Usability Analyst atau CUA. Sertifikasi ini juga dikeluarkan oleh Human Factor International atau HFI dan berfokus pada analisis kegunaan serta prinsip-prinsip desain yang akan memudahkan produk untuk dipakai oleh pengguna. Beberapa materi yang akan dipelajari dalam pelatihan ini itu terdapat prinsip-prinsip usability, pengujian usability, desain antarmuka pengguna atau UI, kesesuaian dengan standar dan pedoman, evaluasi heuristik, dan manajemen proyek UX. Berikut terdapat Certified User Experience Professional atau CUXP. CUXP ini ditawarkan oleh Asosiasi UXQB atau User Experience Qualification Board, di mana organisasi ini bersifat internasional dan memiliki tujuan untuk mengembangkan standar global dalam bidang UX. Sertifikasi ini didesain untuk mengakui keahlian dan kompetensi seorang profesional dalam disiplin UX. Beberapa materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini itu terdapat penelitian pengguna, desain interaksi, evaluasi UX, dan juga strategi UX. Terdapat beberapa manfaat untuk memiliki sertifikasi CUXP itu sendiri, yaitu kita dapat memvalidasi keahlian kita terkait keahlian UI UX, kepercayaan dan keunggulan bersaing, dan juga pengembangan karir, di mana dengan sertifikasi ini kita dapat membuka pintu yang lebih untuk opportunity yang lebih baik dan juga promosi ataupun menaikkan gaji kita sebagai desainer UI UX. Lalu berikutnya terdapat Nissan Norman Group UX Certification, di mana Nissan Norman Group UX Certification ini adalah program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Nissan Norman Group itu sendiri, di mana Nissan Norman Group itu adalah sebuah otoritas terkemuka dalam bidang pengalaman UX dan desain interaksi. Beberapa materi yang akan dipelajari yaitu prinsip-prinsip desain UX, penelitian pengguna, evaluasi UX, dan juga desain interaksi. Dengan manfaat dari sertifikasi ini untuk kita dapat meningkatkan karir kita, mendapatkan pengakuan global, dan juga terdapat akses kepada riset dan materi terbaru dari Nissan Norman Group itu sendiri. Lalu berikutnya terdapat IDF atau Interaction Design Foundation UX Certification, di mana IDF ini menawarkan berbagai kursus dan sertifikasi dalam bidang desain interaksi dan UX experience. IDF juga adalah sebuah organisasi non-profit yang berkomitmen untuk membuat pendidikan desain yang berkualitas tinggi yang tersedia secara global, dengan fokus pada aksesibilitas dan pengaksesan pengetahuan yang luas tentang desain interaksi. Beberapa materi yang akan dipelajari dalam IDF ini juga terdapat prinsip-prinsip desain interaksi, penelitian pengguna, desain UX experience, dan evaluasi UX. Lalu manfaat dari sertifikasi IDF ini juga dapat meningkatkan karir, meningkatkan komunitas dan jaringan, dan juga sebagai pembelajaran berkelanjutan terkait materi UX design itu sendiri. Lalu terdapat UXPS Certified User Experience Professional atau CUXP yang diselenggarakan oleh UXPA,
di mana sertifikasi ini adalah sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi User Experience Professional Association atau UXPA dan mendedikasikan untuk memajukan praktik serta pengetahuan dalam bidang UX. Hal-hal yang akan dipelajari itu terdapat prinsip-prinsip desain UX, penelitian pengguna, evaluasi UX, serta strategi UX. Lalu manfaat terkait sertifikasi ini sendiri itu kita dapat meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan karir kita, dan juga meningkatkan komunitas dan jaringan kita. Saja akhir dari presentasi saya terkait sertifikasi. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.